Halo, ketemu lagi nih. Sekarang kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu mempunyai definisinya nih. Misalkan X itu bilangan real ya. Nah, tanda yang seperti ini itu adalah dibacanya nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak X itu bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Ketika X-nya positif, maka X-nya itu adalah lebih dari 0. Tetapi kalau misalkan X-nya negatif, berarti X-nya itu kurang dari 0. Nah, ini adalah definisi dari nilai mutlak. Nilai mutlak itu mempunyai yang pertama itu persamaan nilai mutlak. Nah, di persamaan nilai mutlak ini kita mempunyai contoh nih. Contohnya itu adalah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X dikurangi 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, kalau misalkan bentuk soalnya seperti ini kan ada dua mutlak ya. Ada dua persamaan nilai mutlak. Nah, kalau misalkan ada dua tanda mutlak kayak gini, mendefinisikan sesuai dengan definisi tadi ya, seperti ini. Nah, jadi kita harus satu-satu dulu nih. Nilai mutlak X dikurangi 3 itu sesuai dengan definisi. Kalau misalkan X dikurangi 3 nya positif, nah maka X nya itu adalah lebih dari 3. Tetapi kalau misalkan dinegatifkan, berarti kan negatif X ditambah 3, maka X nya itu adalah kurang dari 3. Begitu pula dengan nilai mutlak yang ini, 2X dikurangi 8. Nah, kalau misalkan positif berarti kan 2X dikurangi 8 masih tetap ya, tapi X nya itu adalah lebih dari sama dengan 4. Nah, kalau misalkan negatif berarti negatif 2X ditambah 8, maka X nya itu adalah kurang dari 4. Nah, dilihat dari kedua definisi soal yang ini, kita mempunyai 3 syarat. Nah, syarat yang pertama itu adalah untuk X kurang dari 3. Nah, yang ini ya, yang kedua. Berarti kalau misalnya X kurang dari 3 itu katanya negatif X ditambah 3. Nah, berarti kalau misalkan dilihat dari soal, kita tulis dulu soalnya ya. Yang ini tuh soalnya dari soal. Nah, di soal kan nilai mutlak X dikurangi 3. Nah, tetapi di syarat yang ini itu untuk X kurang dari 3 nilainya negatif X tambah 3, berarti diganti negatif X tambah 3. Nah, terus yang 2X dikurangi 8 nya juga diganti sama negatif, karena X kurangi 3 itu kan ini tandanya ada di syarat yang negatif, makanya yang ininya bukan positif, diganti sama negatif. Nah, terus langkah yang ketiga itu kita menyederhanakannya. Ini kan negatif X sama X lagi ya, berarti kan ada negatif X dikurangi 2X. Nah, negatif, andaikan nih negatif 1 dikurangi 2, berarti kan negatif 3, tinggal ditambahin X nya aja, berarti negatif 3X. Terus yang tidak mempunyai X nya cuma 3 sama 8 ya, berarti 3 tambah 8 itu adalah 11. Nah, yang di ruas kanannya itu masih tetap 5. Terus kemudian usahakan yang di sebelah kiri itu adalah X ya. Jadi yang tidak mempunyai X itu dipindahkan ke ruas kanan. Nah, terus lanjutkan lagi. Ini kan setelah itu negatif 3X kan, itu kan mempunyai X, berarti dia biarkan dulu negatif 3X. Kemudian sama dengan di ruas kanan ada 5. Nah, 11-nya itu kan tadinya positif di kiri, kemudian dipindahin ke kanan, otomatis dia berganti kebalikannya jadi negatif 11. Terus X, nah ini kan angkanya negatif 3. Nah, usahakan negatif 3 itu pindahin. Ini kan negatif 3, X itu adalah perkalian. Kalau misalnya dipindahin ke kanan berarti dia itu kebalikannya,
menjadi pembagian. Nah, 5 dikurangi 11 itu kan negatif 6. Kemudian negatif 3-nya itu dari ruas kiri dipindahkan jadi pembagian bagi negatif 3. Negatif 6 bagi negatif 3 adalah hasilnya 2. Jadi untuk X kurang dari 3 itu adalah X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 itu kurang dari 3 bukan? Iya kan? Berarti yang syarat yang pertama ini adalah memenuhi dari persamaan yang ada di soal ini. Nah, kemudian syarat yang kedua itu kita lihat nih. X lebih dari 3 sama X kurang dari 4. Nah, itu kan bisa digabungin. Itu cara bacanya kayak gini. X lebih dari 3 dan X kurang dari 4 ya. Makanya kan ini yang pertama sama yang ketiga syaratnya digabung. Nah, kemudian kita tuliskan lagi soalnya. Yang ini nilai mutlak X dikurangi 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi syarat yang X lebih dari 3 itu kan dia bernilai positif dan X kurang dari 4-nya itu adalah bernilai negatif. Makanya tinggal diganti aja deh. X dikurangi 3 itu masih tetap karena dia positif di syaratnya. Terus ini tadinya tambah, kita lihat untuk X kurang 4 diganti sama negatif 2X tambah 8 sama dengan 5. Nah, kemudian kita sederhanain lagi. X dikurangi 2X. Nah, X dikurangi 2X itu kan hasilnya negatif X. Terus negatif 3 ditambah 8 itu hasilnya positif 5 sama dengan 5 untuk di ruas kanannya. Nah, terus negatif X, nah si 5 yang di sini dipindahkan lagi ke kanan jadinya kebalikan, berarti dikurangi 5. Tadinya positif dipindahkan jadi negatif 5. 5 dikurangi 5 itu kan hasilnya 0. Nah, 0 itu ada di antara 3 sama 4 tidak? Kan katanya tuh X lebih dari 3 dan X kurang dari 4. Nah, itu kan tidak memenuhi ya, karena itu syaratnya lebih dari 3 dan kurang dari 4, berarti 0 itu tidak memenuhi. Jadi itu syaratnya yang X lebih dari 3 kan udah dipakai, X kurang dari 3 udah dipakai juga, X kurang dari 4 juga udah dipakai. Nah, sekarang yang terakhir berarti X lebih dari 4. X lebih dari 4 itu adalah positif, dia bernilai positif. Jadi untuk soalnya itu dia bernilai positif semua, tidak ada yang diganti tandanya. Berarti X dikurangi 3 tambah 2X dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, X tambah 2X 3X kan. Terus negatif 3 dikurangi 8, negatif 11 sama dengan 5. Nah, 3X sama dengan 5, negatif 11 yang di kiri dipindahkan ke kanan jadi positif 11 kan ya. Terus X sama dengan 5 tambah 11 itu kan 16. Nah, 3 yang di kiri itu dipindahkan jadi pembagian. 16 bagi 3 kan hasilnya pasti 5, sekian. Nah, 5, sekian itu adalah lebih dari 4 atau tidak? Lebih kan? Berarti untuk syarat yang ketiga ini juga memenuhi dari soal yang persamaan ini. Makanya jadi penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangi 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurangi 8 sama dengan 5 adalah yang memenuhinya yang tadi yang mana? Yang syarat yang pertama dan syarat yang ketiga. Makanya X sama dengan 2 dan atau X sama dengan 16/3. Nah, seperti itu untuk menjawab soal yang persamaan nilai mutlak. Nah, di nilai mutlak ada persamaan nilai mutlak dan ada juga pasti pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di pertidaksamaan nilai mutlak ini mempunyai contoh nih. Contohnya ada selesaikanlah pertidaksamaan nilai mutlak 2X tambah 1 lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi 3. Nah, sebelum menjawab soal ini, perbedaan dari persamaan sama pertidaksamaan itu apa coba? Nah, tadi kan kalau misalkan di persamaan itu soalnya adalah berbentuk sama dengan ya.
Tapi kalau misalkan pertidaksamaan nilai mutlak itu tandanya bukan lagi sama dengan, tetapi bisa jadi lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan. Nah, oke, balik lagi ke contoh ini. Cara menjawab dari pertidaksamaan nilai mutlak ini kan di ruas kanan dan kiri mempunyai nilai mutlak. Nah, ketika ruas kanan dan kiri itu mempunyai nilai mutlak, berarti itu tinggal kedua ruasnya dikuadratkan. Nah, seperti ini ya caranya, dikuadratkan kedua ruas. Nah, 2x ditambah 1 kuadrat itu kan sama aja 2x tambah 1 dikalikan lagi 2x tambah 1 lebih dari, kemudian ini juga x dikurangi 3 kuadrat, itu artinya x dikurangi 3 dikali x kurangi 3 lagi. Nah, terus langkah yang selanjutnya itu kan 2x dikalikan dengan 2x. Nah, hasilnya 4x kuadrat. Terus kemudian 2x dikalikan dengan 1 hasilnya 2x. Selanjutnya 1 dikurangi 2x hasilnya juga 2x. 1 dikalikan dengan 1 plus 1. Kemudian yang luas kanannya juga seperti itu ya, dikalikan 1 x dikalikan dengan x kuadrat. X dikalikan dengan negatif 3 berarti kan nilainya negatif 3x. Negatif 3 dikali x negatif 3x. Negatif 3 kalikan dengan negatif 3 hasilnya positif 9. Nah, terus kemudian ini kan masih ada yang sama ya, x sama x sama x juga. Nah, 4x kuadrat di ruas kiri tidak ada yang sama, berarti kita biarkan dulu 4x kuadrat. Nah, 2x tambah 2x bisa ya, bisa dihitung jadi 4x tambah 1 lebih dari sama dengan. Untuk luas kanannya x kuadrat kita biarkan dulu x kuadrat, terus negatif 3x dikurangi 3x itu hasilnya negatif 6x tambah 9. Terus kita lanjutkan lagi nih, kalau misalnya udah sampai langkah ini kita kelompokkan di ruas kiri. Nah, di ruas kiri kan 4x kuadrat. Nah, di ruas kanan itu yang mempunyai kuadrat yang mana? X kuadrat kan. X kuadrat itu bernilai positif. Nah, dipindahkan ke kiri. Kalau yang positif dipindahkan ke kiri berarti kan kebalikannya ya, negatif x. Berarti 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. Terus ada 4x dulu plus 4x. Kemudian lihat lagi di ruas kanan yang mempunyai nilai x, ini kan negatif 6x. Nah, dipindahkan ke kiri jadinya positif 6x. Terus tambah 1, kemudian yang belum dipindahkan kan positif 9 ya, dipindahkan jadi kebalikannya negatif 9 lebih dari sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kan yang di ruas kanan itu sudah dipindahkan ke kiri semua. Nah, terus kalau misalkan udah sampai situ, ini kan masih ada yang sama ya, 4x kuadrat dikurangi x kuadrat, makanya bisa dihitung 4 dikurangi 1 3 kan, 3. Berarti variabelnya x kuadrat, ya udah tinggal ditulis lagi jadinya 3x kuadrat. Terus yang punya variabel sama 4x ditambah 6x jadinya 10x. Terus 1 dikurangi 9 itu kan negatif 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah sampai tahap ini itu kalian harus memfaktorkannya dengan cara yang seperti ini. Nah, 3 di sini kan ada 3x ya, misalkan kita bikin kurung 2 seperti ini. Nah, 3x itu kan perkalian dari 3x sama x ya, 8. Nah, perkalian 8 itu kan 2 sama 4 atau enggak 4 sama 2. Nah, tetapi yang harus bisa menghasilkan yang ada di tengah 10. Kalau misalkan perkalian 8 itu kan ada 1 kali 8. Nah, 1 kali 8 itu kan tidak akan menghasilkan 10, makanya kita menggunakan perkalian dari 2 sama 4. Nah, ini kan negatif ya, usahakan berarti tandanya harus salah satu ada yang negatif sama positif. Kalau misalkan negatif semua itu kan nantinya positif 8, gak jadi negatif, makanya tandanya negatif sama positif. Nah, setelah itu untuk kurung yang satu dulu nih, berarti kan x sama dengan 2 nya pindah ke kanan jadi kan 2, terus 3 nya itu
tadinya di kiri dipindahkan jadi pembagian, makanya X sama dengan 2/3, atau untuk X yang untuk kurung yang kedua itu X nya berarti sama dengan -4, kebalikan dari positif jadi negatif. Nah kalau misalnya udah tahu nilai X nya, kita langkah yang kedua itu harus menggambarkan grafiknya. Nah garis bilangannya di sini kan ada titik negatif dulu ya, kita tuliskan X-nya yang negatif dulu. Kemudian yang kita udah dapatkan ada X-nya 2/3. Nah nilai ini tuh disubstitusikan. Nah, andaikan di tengah itu adalah nilai 0 ya, nilai 0. Kalau misalnya disubstitusikan ke pertidak sama yang ini nih, X-nya ganti sama 0, berarti kan 3 kali 0, 0 tambah 10 kali 0, 0 dikurangi 8, hasilnya negatif kan, berarti otomatis yang di sini itu adalah hasilnya kan negatif. Terus kalau misalkan kita di sini itu ada satu, kita substitusikan lagi ke pertidak sama yang di sini. 3 kali 1 3 tambah 10 kali 1 10, 3 tambah 10 13 kan, 13 dikurangi 8 pasti akan hasilnya positif ya, berarti kita taruh di sini positif. Nah terus andaikan di sini juga ada negatif 4 ya, bisa ngambil negatif 4, bisa juga negatif 5. Nah terserah, pasti akan sama aja. Nah kalau misalkan disubstitusikan ke sini, pasti dia akan bernilai positif juga. Nah untuk mencari nilai himpunan itu kita harus mencari nilai yang arahnya positif. Nah berarti ini kan ke sini nilainya positif juga, dan ke kirinya juga bernilai positif. Jadi himpunannya itu adalah X sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari 2/3. Makanya X negatif 4 atau X sama dengan 2/3 itu adalah memenuhi dari himpunan penyelesaian ini, kayak gitu.